Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dismaniar Aurora Jelitah dengan NIM 2202311000016 dengan prodi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester Sejarah Pemikiran Ekonomi. Di sini saya akan membahas pengaruh sistem ekonomi sosialis dan komunis pada gerakan buruh di Indonesia. Pembahasan yang pertama yaitu sistem ekonomi sosialis dan komunis, dan yang kedua adalah gerakan buruh, serta yang ketiga terdapat juga contoh sejarah terjadinya gerakan buruh. Yang pertama yaitu sosialis dan komunis. Pengaruh sosialisme dan komunisme merupakan suatu dampak ekonomi yang timbul sebab adanya suatu masalah publik, seperti adanya proses produksi, ekspor, dan impor yang menghasilkan sebuah nilai tukar dalam kehidupan masyarakat, di mana sumber daya ekonomi atau faktor produksi dikuasai oleh negara. Seperti pada contoh pengaruh pergerakan Serikat Buruh VSTP di Semarang pada masa kolonial Belanda pada tahun 1917 sampai dengan 1923. Dan gerakan buruh di kota Surabaya pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Selanjutnya adapun pemahaman sosialis dari Karl Marx, yaitu merupakan sebuah aliran pemikiran yang menolak budaya pemusatan kuasa pada golongan elit. Adapun gagasan Karl Marx yakni 4 dimensi, yaitu yang pertama ada semangat kebangsaan atau nasionalisme, atau biasanya disebut dengan penguasa kolonial. Yang kedua ada pemusatan kuasa atau desentralisasi rapat sosial atau masyarakat bandar dan luar bandar. Yang ketiga ada sekularisme, sebuah model politik yang demokratik serta liberal. Serta yang terakhir adanya revolusi rakyat mengenai sebuah hal ketentraman dan birokrasi kepartaian. Next ada sistem ekonomi sosialis dan komunis. Di sini dijelaskan bahwa satu, ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang kegiatannya diatur dan dipertanggungjawabi langsung oleh pemerintah secara penuh atas kegiatan perekonomian sepenuhnya. Yang kedua, ekonomi komunis merupakan di mana pemerintah berperan sebagai pengatur seluruh kegiatan perekonomian di negara. Tujuan dari adanya dua sistem ekonomi sosialis dan komunis adalah menjalankan dan memajukan suatu perekonomian di mana semua alat produksi itu milik negara dan didistribusikan untuk kepentingan semua orang sesuai kebutuhan masing-masing. Selanjutnya, namun sebuah sistem ekonomi sosialis berbeda dengan sistem ekonomi komunis. Seperti contoh 1, pergerakan Serikat Buruh VSTP di Semarang pada masa kolonial Belanda tahun 1917 sampai dengan 1923. Abad ke-20 masuknya pengaruh sosial dan komunis ke dalam organisasi KA di Semarang. Setelah VSTP masuk, semakin semangat yang dengan diiringi pemogokan sampai tindakan kaum buruh VSTP dalam menggapai keleluasaan dari pengaruh kolonial Belanda, di mana pemogokan itu diikuti oleh 13.000 sampai 20.000 kaum buruh, dimulai dari Semarang sampai dengan Madiun. Maka dari itu VSTP merupakan organisasi KAI yang dipengaruhi oleh teori Karl Marx tentang sebuah kesejahteraan kaum buruh yang bahkan teraniaya. Dan yang kedua adanya pergerakan buruh di Surabaya pada tahun 1950 sampai 1959. Pada tahun 50-an, pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah aturan mengenai kaum buruh yang terus-menerus meningkatkan tingkat upah, serta membela sebuah hak demokrasi, dan serta adanya sebuah peraturan kekuasaan militer pusat nomor 1 tahun 1850 yang isinya sebuah hal yang tidak diperbolehkan untuk mogok bagi kaum tenaga kerja yang ada di perusahaan viral manapun, dan itu berlaku untuk perusahaan semuanya. Namun hal itu gagal karena aturan tersebut dilawan oleh kaum buruh. Maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya yang pertama yaitu pergerakan setiap buruh di negara memiliki peran yang sangat penting pada setiap tahap pembentukan suatu bangsa. Yang kedua adalah sistem ekonomi sosialis dan komunis dalam pembahasan pergerakan buruh adalah sama-sama mengutamakan setiap kebersamaan. Dan yang terakhir merupakan banyak cara untuk membuat negara semakin maju dalam perekonomiannya. Salah satunya ialah mengembangkan inovasi dalam usahanya serta melihat sarana dan prasarana suatu negara.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa satu, merupakan pergerakan setiap buruh di negara memiliki peran penting pada setiap tahap pembentukan suatu bangsa. Yang kedua, merupakan sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi komunis dalam pembahasan pergerakan buruh adalah sama-sama mengutamakan sistem kebersamaan. Dan yang terakhir adalah banyak cara untuk membuat negara maju dalam perekonomiannya. Salah satunya ialah dengan mengembangkan inovasi dalam usahanya, serta melihat sarana dan prasarana pada suatu negara. Nah, itu tadi merupakan sedikit presentasi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.